Kita semua bertanya-tanya, apakah Satria Piningit sungguh-sungguh sosok yang berparas bagaikan Batara Krishna? Bila memang benar, sebagai putra Batara Indra yang begitu tampan dan gagah, juga merupakan titisan Dewa Wisnu, maka tentunya SP selain gagah juga berwajah begitu tampan. Benarkah itu? Apakah ketampanannya hanya sekedar sukmanya dan perbuatannya? Ataukah demikian juga dengan paras yang sesungguhnya? Apa arti tampan yang dimaksudkan di sini? Sosok Satria Piningit adalah pilihan dari Yang Maha Pencipta, lagi Maha Kuasa, lagi Maha Baik. Prosesnya telah ada sejak ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu untuk Nusantara. Diturunkan dari negeri para dewa, tetapi haruslah menjadi manusia biasa layaknya para penghuni bumi. Menjalani kehidupan yang serupa dengan golongan manusia, tetapi memiliki keistimewaan-keistimewaan bagai para dewa di langit. Meskipun keistimewaannya tidak serta-merta diberikan begitu saja, karena beliau tetap saja harus menjalani berbagai ujian kepedihan, kesengsaraan, kekecewaan, kemarahan, kekurangan, kesengsaraan, kesakitan, ketakutan, penghinaan, pengkhianatan, dan kesedihan yang mendalam, bahkan lebih sulit daripada golongan manusia pada umumnya. Hanya bedanya, beliau memiliki keberuntungan, bahkan mukjizat yang telah disiapkan oleh Yang Maha Kuasa untuk tetap melindungi dan mencukupkan kebutuhan SP dalam menunaikan setiap tugas dan amanahnya, agar kelak beliau mampu untuk siap menunaikan tugas yang lebih besar dan berat untuk Nusantara. Selain sebagai titisan dewa, salah satu keberuntungan SP adalah berparas sebagai Batara Krishna. Hal ini memiliki makna yang sesungguhnya, juga makna yang terselubung. Makna yang sesungguhnya adalah SP adalah sosok yang memiliki kondisi fisik yang prima, meski kadang tetap mengalami sakit seperti manusia pada umumnya. Tetapi bukanlah penyakit berat. Meski memiliki rutinitas fisik tubuh dan sukma yang tinggi, meski usianya menua, tetapi auranya tetap membuatnya bagai tak menua atau dikatakan awet muda, karena perjalanan spiritualnya menjadikannya sosok yang senantiasa tenang dan tegas. Kulitnya bersih bagai bersinar, wajahnya rupawan dan senantiasa teringat oleh siapapun yang pernah memandangnya, karena memiliki daya tarik yang begitu besar bagi siapapun, meski puluhan tahun tak bertemu dengannya. Sorot matanya meskipun teduh, tetapi sangatlah tajam, seakan sedang membaca pikiran orang-orang yang dipandanginya. Nada suaranya begitu dalam dan tegas ketika berbicara.
mampu membuat orang yang salah menjadi sadar, atau justru terpancing emosinya bagi orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Tetapi juga banyak orang yang bisa tertawa tak henti-henti ketika SP mengajaknya bercanda. Oleh karena itu, SP seringkali memilih memejamkan matanya sesekali sembari tersenyum ketika berbicara, agar sorot matanya tak disalahartikan oleh lawan bicaranya. Senyumannya yang menawan senantiasa menyimpan ribuan makna, tergantung dari keadaan setiap orang yang sedang memandang senyumannya. Selanjutnya adalah makna terselubung yang dimaksudkan dari bait berparas Bathara Krishna adalah sebagai berikut. SP yang welas asih tidak suka menyakiti siapapun, kecuali bila ada pihak-pihak yang berlaku melampaui batas ketidakbenaran atau ketidakbaikan. Seringkali sorot matanya yang begitu tenang disertai senyum yang lembut justru sedang mengirimkan doa-doa kepada Tuhannya untuk memohon pertolongan keadilan. Ucapannya hanya ingin senantiasa menyampaikan kebenaran dengan tutur katanya yang hangat, santun, dan tersusun rapi kepada siapapun. Kemudian mengajak mereka untuk senantiasa kembali ke ajaran nilai-nilai luhur. Beliau tidak suka menghakimi siapapun, tetapi bila SP telah marah karena telah melampaui batas kesabarannya, maka senjata-senjata kecilnya akan dikeluarkan hanya untuk mengingatkan orang lain untuk jera dan sadar. SP dianugerahkan kecerdasan di atas rata-rata. Seringkali beliau harus belajar memahami banyak hal dan keilmuan dalam waktu singkat. Karena dengan pengetahuannya, SP akan lebih bijaksana dan hati-hati dalam menyikapi setiap permasalahan. Kehidupan yang beliau pelajari adalah bukan hanya sekedar menjadi pemenang ataupun mengendalikan, tetapi kehidupan ini adalah tentang rasa syukur dan bermanfaat. Ketika rasa syukur dan kebermanfaatan itu telah senantiasa tercipta, maka berbagai ketenangan serta pencapaian-pencapaian akanlah menjadi wujud baru yang berupa paras-paras yang rupawan di hati dan pikiran, bagaikan kerupawanan hati dan pikiran Bathara Krishna. Karena kerupawanan fisik tiadalah guna tanpa rupawannya tutur kata, kelembutan hati, keberanian menciptakan rasa syukur, berbagai banyak kebermanfaatan kepada siapapun, dan tentunya sangat membutuhkan kecerdasan di segala hal sebagai bekal menjalankan berbagai tugas dan amanah keluhuran adiluhur untuk tetap eling dan waspada. Artinya, paras di sini adalah tidak hanya tentang bagusnya wajah atau fisik, tetapi juga tentang bagus sukmanya, bagus hatinya, pikirannya, perbuatannya, tutur katanya, dan segala keputusan yang harus dibuatnya dalam menyelesaikan berbagai masalah.
Tetapi semua itu tentunya bisa didapat karena pertolongan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.